Ini komik puisi-puisi jadul, pendekar puisi. Kita adalah Adam dan Hawa. Inilah keindahan, selalu dari luka. Di tahun 2022 ini, film bergenre horor memang sangat mendominasi industri perfilman di tanah air. Bahkan bisa dibilang kalau tahun 2022 ini adalah salah satu tahun terbaik untuk film horor, guys. Tidak hanya tahun 2022, tapi di awal tahun 2023 nanti pun kita akan disuguhkan dengan banyaknya film horor yang akan tayang di bioskop. Salah satu film yang akan tayang di awal tahun 2023 nanti adalah film Puisi Cinta yang Membunuh. Puisi Cinta yang Membunuh merupakan film horor thriller garapan sutradara Gary Nugroho. Film ini diproduksi oleh Star Vision Plus dan diperankan oleh Mawar Eva De Jong, Baskara Mahendra, Morgan Oey, dan ada juga beberapa cast lainnya. Film ini terinspirasi dari salah satu bab dalam sebuah buku puisi yang berjudul Adam, Hawa, dan Durian. Dan menariknya lagi, buku itu merupakan kumpulan puisi yang ditulis oleh sang sutradaranya sendiri, yaitu Gary Nugroho. Memang menarik dan pantas banget kalau film ini juga menjadi salah satu film yang sangat ditunggu-tunggu. Karena kita merasa penasaran bagaimana sebuah puisi bisa divisualkan atau diadaptasi menjadi sebuah film horor. Puisi Cinta yang Membunuh berbeda dengan film-film karya Garin sebelumnya. Kali ini Garin memproduksi film dengan genre berbeda. Dan film ini merupakan film horor pertama bagi sutradara Gary Nugroho. Meski film ini adalah pengalaman pertama baginya, tapi hal itu justru membuat Garin semakin ingin berkreasi agar ia merasa tidak jenuh berada di industri perfilman. Gary Nugroho merupakan sutradara terkenal karena ia berhasil membangkitkan film Indonesia lewat sebuah film yang berjudul Cinta Dalam Sepotong Roti. Nah, film itu rilis pada tahun 1991, guys. Sejak saat itulah namanya mulai terkenal baik di dunia perfilman lokal maupun internasional. Bahkan ia juga berhasil mendapatkan nominasi dan memenangkannya di berbagai ajang penghargaan film. Puisi Cinta yang Membunuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Ranum. Ranum ini terlalu percaya dengan kata-kata indah dari laki-laki yang kemudian mengkhianatinya. Drama dalam keluarga Ranum yang tadinya lucu, romantis, dan puitis kemudian berubah menjadi teror yang mengerikan. Dan berakhir dengan kematian mereka oleh sosok misterius. Ranum pun memutuskan tetap mencari cinta sejati yang indah dan hadirkan kebaikan untuk menepis tragedi yang dialaminya. Sebelumnya film Puisi Cinta yang Membunuh telah membagikan teaser posternya. Di dalam poster itu memperlihatkan sebuah pensil yang berdiri tegak dengan ujung yang runcing. Alat tulis itu bukan hanya sekedar pensil biasa. Pensil itu terlihat mengerikan karena di bagian ujungnya tampak berlumuran darah. Selain itu, dalam poster lainnya juga terlihat Mawar Eva De Jong yang sedang memegang sebuah pisau dengan percikan darah di tubuhnya. Dalam poster itu, Mawar menggunakan dress merah dan di sana juga ada 4 manekin yang berlumuran darah. Di depan Mawar ada 4 orang yang terkurung di dalam cermin. Mereka adalah Rehanun, Baskara Mahendra, Morgan Oey, dan ada 1 orang yang tidak terlihat jelas, sehingga kita belum tahu pasti siapa sosok tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah arti dari cermin dan 4 orang yang berada di dalamnya? Tidak hanya terkesan misterius, tapi poster itu juga terlihat cukup mengerikan. Bahkan selain poster filmnya, trailer dari film Puisi Cinta yang Membunuh juga terlihat cukup seram dan mengerikan. Trailer yang berdurasi 2 menit 5 detik ini pun berhasil menarik perhatian para netizen dengan mendapat respon yang positif. Di awal trailer filmnya kita diperlihatkan dengan seorang pria yang diperankan oleh Samo Rafael. Dan ia terlihat sedang bernyanyi di sebuah tempat. Lalu terlihat seorang perempuan bernama Ranum yang diperankan oleh Mawar Eva De Jong. Ia sedang menyetir mobil dan jika dilihat dari ekspresi wajahnya, sepertinya ia sedang merasa sedih dan kecewa. Adegan berpindah pada Ranum bersama seorang laki-laki yang diperankan oleh Baskara Mahendra.
Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan mereka ini terlihat sangat romantis. Kita juga melihat seorang pria yang diperankan oleh Morgan Oy sedang memberikan setangkai bunga pada Ranum. Nah, setiap kali Ranum menjalin hubungan dengan laki-laki, laki-laki itu memang selalu memberikan kata-kata yang indah dan puitis. Sayangnya Ranum ini terlalu percaya, bahkan ia terperangkap dengan kata-kata indah tersebut. Karena di balik kata-kata yang indah dan puitis itu, mereka justru malah mengkhianati Ranum. Dari sanalah suasana romantis dan puitis pun berubah menjadi teror yang mengerikan. Lalu kita melihat Ranum berdiri di samping manekin dengan tatapan yang kosong. Adegan itu diiringi dengan narasi yang menjelaskan bahwa keindahan selalu dari luka berdarah. Inilah keindahan, selalu dari luka berdarah. Adegan berpindah pada Ranum yang sedang duduk berduaan bersama seorang laki-laki. Ranum mengatakan pada laki-laki itu jika ia selalu merasa ada seseorang di sampingnya. Tapi aku selalu merasa ada seseorang di sampingku. Saat Ranum sedang tertidur pulas, di sana ada tangan yang keluar dari selimut dan Ranum pun terbangun dari tidurnya. Lalu Ranum membuka pintu kamar dan ia melihat sesosok anak perempuan. Tapi kita belum tahu siapa anak itu dan apakah anak itu memang manusia atau bukan, guys. Dari sanalah adegan demi adegan pun terasa lebih menegangkan. Selain banyak adegan-adegan gore, suasana seram dan mengerikan pun bisa kita rasakan di film ini. Kita juga melihat ada kain bermotif kotak hitam putih. Nah, adanya kain ini tentunya menambah kesan horor. Karena menurut kepercayaan lokal, kain ini dianggap sebagai pertanda bahwa benda yang dihiasi dengan kain tersebut memiliki kekuatan magis. Salah satu karakter yang diperankan oleh Ayu Laksmi sedang memegang kain yang terpasang di sebuah pohon. Ia mengatakan jika kita tidak tempatkan dengan baik, bisa-bisa jiwa hitam itu menggunakan jiwa manusia untuk merusak kehidupan. Jiwa hitam itu menggunakan jiwa manusia untuk merusak. Narasi itu juga tentunya menambah suasana film ini terasa lebih seram dan mencekam, guys. Nah, selain suasananya mencekam dan penuh teror, film ini juga ceritanya cukup unik dan menarik. Bahkan sang produser mengatakan kalau dirinya yakin bahwa film ini akan menjadi film yang berbeda dan laris di pasaran. Lalu semenarik apa film ini dan apa sih yang membuat film ini berbeda dengan film-film horor lainnya? Nah, kalau kalian ingin nonton film ini, kalian bisa tonton film Puisi Cinta yang Membunuh yang akan tayang di bioskop pada tanggal 5 Januari 2023 mendatang, guys. So, itulah tadi pembahasan dari film Puisi Cinta yang Membunuh. Sekian dulu videoku kali ini, thanks for watching and see you guys!